Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Kesimpulan dulu, saya tanya kesimpulan penjelasan. Cukup ya? Oke. Jadi kalau Isu terkait rencana pengenaan biaya untuk cetak ulang kartu tanda penduduk atau KTP yang hilang saat ini mulai menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Wacana ini muncul sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan resmi terkait kapan waktu penerapan kebijakan tersebut diberlakukan. Selama ini, pengurusan KTP termasuk cetak ulang akibat hilang atau rusak masih diberikan tanpa dipungut biaya. Hal ini sesuai dengan kebijakan layanan administrasi kependudukan yang berlaku. Meski begitu, munculnya wacana pengenaan biaya ini menimbulkan pro dan kontra di media sosial maupun di tengah masyarakat. Sebagian menilai langkah ini dapat memberikan efek jerah agar lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen kependudukan seperti KTP. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir kebijakan ini justru akan memberatkan masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana tanggapan masyarakat Kota Pematang Siantar terkait wacana ini, berikut tim Apa sedikit Cerita Rangkum. memberatkan bagi kita itu tadi kan. Apakah Anda pernah mendengar isu wacana cetak ulang KTP yang hilang akan dikenakan biaya? Iya pernah Kak. Iya. Dari sosial media kayak Instagram, Facebook gitu Kak. Kalau untuk saya sendiri sih baru dengar nih ya. Wah, saya baru dengar sekarang ini, Kak. Baru dengar sekarang ini. Oh, saya pernah mendengarnya melalui media sosial seperti Facebook. Bagaimana tanggapan Anda terkait isu wacana ini? Tanggapan saya sih tergantung kita kehilangan itu, Kak. Kalau misalkan karena keteledoran kita sendiri, kemungkinan itu kita bisa membayar denda itu. Cuman kalau misalkan ada kerusakan atau kehilangan lain yang dilakukan oleh pihak pembuat KTP-nya, itu lain dari kita gitu, Kak. Lain cerita dari kita. Karena kalau misalkan membayar denda itu tadi kan sedikit memberatkan bagi kita itu tadi, Kak. Kecuali memang keteledoran kita sendiri itu lain lagi, Kak. Mungkin kalau pendapat saya ya Kak pribadi itu ada dua ya Kak, karena kan kita mungkin lihat dari sisi kita sendiri atau dari orang lain. Mungkin kalau dari saya sendiri tuh ada dua sisi, kayak sisi negatif sama sisi positifnya. Mungkin kalau sisi positifnya itu kayak kita tuh lebih bisa jadi waspada atau lebih bisa takut untuk kehilangan, lebih baik lagi untuk menyimpan karena itu kan penting gitu ya, itu termasuk penting, sangat penting pun mungkin karena itu identitas diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita dengar ada berita kayak gitu tuh kita bisa jadi lebih waspada lagi. Cuman kalau untuk sisi negatifnya kita lihat dari orang lain, mungkin kalau misalnya kehilangannya itu tanpa disengaja atau kehilangan seperti kecopetan, jatuh di jalan, itu tuh kayak mikir dua kali lagi. Kayak kalau misalnya bayar tuh kan kenapa sih harus bayar? Itu kan untuk penanda diri kita sendiri. Kenapa nggak difasilitasin aja dari pemerintah? Soalnya kan itu tuh penting. Dan kalau misalnya nggak sengaja juga kan kitanya nggak mau. Gitu. Kalau menurut pendapat saya itu kurang efisien. Kurang efisiennya karena kita kan nggak tahu nih itu hilangnya karena apa. Kalau misalnya kita sampaikan misalnya hilangnya itu karena dijambret ataupun jatuh pas kita naik kendaraan tuh. Nah itu kan nggak kita sengaja. Nah jadi kalau misalnya kita didenda, karena kan kita kena musibah kok kita pula yang didenda kan itu. Bagi saya seharusnya itu nggak ada pembiayaan ya untuk pembuatan KTP karena itu kan identitas untuk kependudukan di Indonesia. Seharusnya nggak karena kan ada sisi positif dan negatifnya gitu Kak. Selama ini, apakah Anda pernah kehilangan KTP atau dokumen penting lainnya?
Kalau untuk pribadi sih belum ya Kak, belum pernah. Pernah. Alhamdulillahnya belum pernah kehilangan sih Kak. Secara pribadi saya sih belum pernah kehilangan ya Kak. Jika aturan ini diterapkan, menurut Anda, apa dampaknya bagi masyarakat? Teliti lagi untuk menyimpan biar nggak hilang gitu. Terus tuh dampaknya mungkin kalau dari ekonomi, bisa nggak sih orang tuh bayar untuk KTP yang udah hilang gitu. Kalau ke masyarakat mungkin masyarakatnya nggak terima gitu. Karena kan orang ini ngurus pasti karena hilangnya karena nggak sengaja. Kan nggak mungkin orang udah ngurus, udah punya surat-suratnya misalnya KTP kan, dihilangkan gitu aja. Pasti kan dijaga bagus-bagus. Cuma kan dia hilang karena pasti ke faktor ketidaksengajaan gitu dia. Dampaknya kemungkinan ya kita lebih hati-hati aja sih Kak dengan menjaga barang-barang kepentingan kita itu tadi, terutama KTP itu tadi. Apa harapan Anda terkait rencana kebijakan ini? Semoga pemerintah lebih bijak lagi lah Kak untuk kedepannya, melihat kondisi warga-warga sekitar, kalau misalnya itu tuh pas atau enggak, disesuaikan juga kan Kak, karena kan kita nggak tahu apa ya Kak, kayak kita ini sanggup atau enggak soal biaya itu tadi. Saran saya sih lebih dipertimbangkan lagi lah, karena kan nggak semuanya masyarakat itu memiliki ekonomi yang bagus gitu. Karena kan kita belum tahu nih dendanya berapa. Kalau misalnya nominalnya besar, masyarakat kecil yang nggak berkecukupan gimana mengurusnya gitu. Mana tahu jadi usulan ini terjadi. Mudah-mudahan ya dendanya itu tadi tidak besar itu tadi. Itu aja sih harapannya itu tadi ya. Harapannya untuk pemerintah itu tidak memungut biaya ya untuk kehilangan KTP karena itu kan identitas untuk warga negaranya sendiri.